Salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ari Kristiono di Warlo. Warung Timlo selalu menyajikan obrolan-obrolan aktual tentang situasi di seputar Kota Solo dan sekitarnya. Saat ini kita berada di pos Basarnas, Badan SAR Nasional, atau sekarang disebut Badan Pencarian dan Pertolongan. Badan Nasional Pencarian. Badan Nasional iya. Pertolongan dan Pencarian dan Pertolongan. Betul. Ini adalah Pak Arif Sugiarto, koordinator pos Basarnas di Surakarta, berada di bawah kantor SAR Semarang. Salam Pak. Selamat sore Pak Mas Ari. Ya, jadi Basarnas ya, tugas utamanya adalah pencarian dan pertolongan terhadap orang-orang yang hilang atau terancam nyawanya, ya, jiwanya, ya. Betul. Saat ini di sekitar kita ada situasi yang sedang berkembang, ada fenomena alam La Nina, dan juga ditambah lagi ada peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, yang mana tentu menambah bobot resiko atau potensi terjadinya bencana. Nah, sementara di luar kita semua juga sedang masih berlangsung pandemi COVID-19. Ini adalah situasi yang cukup pelik. Di satu sisi kita harus berusaha menghindari pandemi, satu sisi sebagai petugas yang berkaitan dengan musibah tidak boleh berpangku tangan. Ya. Begitu. Ya. Situasi yang dilematis. Jadi gimana kira-kira untuk menghadapi situasi sekarang ini, apa yang sudah dilakukan oleh Basarnas di Surakarta, baik yang mungkin masih dalam perencanaan maupun langkah-langkah preventif, ataupun mungkin sudah ada operasi-operasi yang dilakukan? Baik, terima kasih Mas Ari dari Timlonet. Untuk kami Basarnas Posar Surakarta, yang mana kami membawai wilayah Solo Raya, saat ini untuk memang fenomena alam yang saat ini cukup dinamis. Jadi ada La Nina, ada yang terutama yang sekarang kita hadapi adalah Merapi yang sudah mulai menunjukkan gejala-gejalanya. Namun demikian kita tidak tahu apakah nanti terjadi erupsi atau tidak. Untuk itu kami selalu berkoordinasi, yang saat ini kami lakukan kepada BPBD yang berada di wilayah tersebut. Dalam hal ini wilayah BPBD tersebut adalah wilayah BPBD pemerintah daerah maupun BPBD di situ. Provinsi, dari Boyolali maupun Klaten. Oh, iya. Jadi saat ini kita mempersiapkan untuk preventif. Sejak 3 bulan yang lalu pun kita sudah melakukan sesuai tugas pokok kami Basarnas. Dalam hal ini mungkin kami nantinya akan membantu pemerintah daerah setempat maupun BPBD dalam hal bidang evakuasi jika memang nanti diperlukan. Tentunya kami sekitar 3 bulan yang lalu mengecek jalur-jalur yang dimungkinkan nanti jika terjadi erupsi, itu pengungsi itu dilewatkan mana. Itu harus kita cek dulu. Kemudian saat ini kami sedang mempersiapkan bersama tim SAR gabungan, tentunya di bawah kita berkoordinasi dengan BPBD dalam hal ini dalam kebencanaan tentunya. Dan ada banyak relawan ya. Iya, betul. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ini kan di ranahnya BNPB. Ini tentunya di situ ada di pemerintah daerah, ada BPBD yang di situ akan mengelola sistem kebencanaan. Kami berkoordinasi secara intensif baik yang berada di Boyolali maupun Klaten.
Kemudian beberapa hari ini kita memang persiapan full. Jadi kami beberapa hari ini baik ke Boyolali yang di daerah yang dimungkinkan nanti terjadi erupsi, aliran lahar ke situ kami sudah petakan untuk menentukan jalur mana yang jika nanti terjadi erupsi itu agar mudah. Jadi semoga aja memang bila terjadi erupsi tidak ada korban jiwa. Oh begitu. Iya, Jadi betul, Mas mungkin selain penataan rute juga ada zonasi. Jadi misalnya dari daerah ini mengungsi kemana begitu ya? Betul, betul, ya. Jadi kalau di Boyolali itu ada TPPS namanya, tempat penampungan pengungsian sementara ya. Kalau di Klaten itu ada namanya TES, tempat evakuasi sementara. Jadi mungkin ini sebenarnya sama, istilah saja, istilahnya saja yang berbeda. Jadi untuk sementara di daerah Boyolali itu kan ada desa yang dikhawatirkan nanti kalau terjadi erupsi lari ke daerah tersebut. Namun demikian saya ngecek kemarin dari pemerintah daerah sudah menyiapkan di TPPS ini di balai desa masing-masing karena dirasa sudah aman. Kalaupun nanti terjadi erupsi, mungkin dari BPPTKG menyatakan ringnya ditambah, KRB-nya ditambah, pasti akan namanya Sister Village, Mas Ari. Ya. Sister Village, desa apa seduluran di situ. Ya. Jadi nanti sudah ada kerjasama dengan daerah-daerah yang penyangga di sekitarnya. Betul. Jadi seperti itu. Ini untuk apa pengungsian? Pengungsian. Ini dari mana? Dari nanti yang akan Kalau di Boyolali itu ada yang dari Tlogolele, itu akan dia ke Magelang nantinya, ke Mertoyudan. Kemudian dari Klakah itu akan lari ke Magelang juga, kalau nggak salah di Sawangan. Kemudian yang dari Jerakah ini akan lari ke kota, lari ke bawah, ke Boyolali, iya. Ya. Kemudian dalam hal ini tentunya kami dari Basarnas menyiapkan semuanya terkait dengan kebutuhan rescue-nya. Tidak termasuk nanti apa yang dibutuhkan dari BPBD, pemerintah daerah, misalnya SDM rescue-nya kita siapkan. Terus mungkin komunikasi kalau memang butuhkan, kita juga ada tim komunikasi dari teman-teman potensi SAR, itu kita siapkan juga. Mungkin kekurangan DU, tenaga DU, karena DU mungkin kan sudah ada dari dapur umum kan dari BPBD sudah maupun pemerintah desa mungkin sudah siap. Namun demikian jika memang kekurangan nanti kita siapkan, kita dorong juga. Begitu juga dengan medis memang medis nanti kita kumpulkan juga, kita briefing semuanya. Begitu juga nanti kita akan, jika kekurangan kita akan bantu seperti itu. Jadi nanti ada Pusdal Op, ada Posko Aju, dan ada posko lapangan. Posko lapangan nanti akan bertempat di masing-masing TPPS. Ya. Jadi akan bersinergi semua. Karena di situasi pandemi yang seperti ini, tentunya kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah ini sangat intens. Karena kami juga tidak ingin yang menolong itu terkena COVID, yang ditolong juga khawatir juga. Jadi makanya untuk kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, bahwasanya sebelum tim rescue itu, sebelum nanti ke posko Aju, itu akan direpit dulu. Nah, jadi nanti kumpul dari teman-teman potensi SAR ini, kumpul di Basarnas, berangkat bareng-bareng ke Pusdal Op, di situ akan dilakukan tes rapid test. Tadi sudah disampaikan mengenai kesiapan Basarnas dan dengan jajaran relawan ya, termasuk tentunya, bisa disampaikan. Kira-kira berapa banyak itu? Untuk sementara yang disiapkan tentunya ini akan nanti ini kan dinamis, jadi bisa bertambah juga. Namun demikian kita juga melihat kebutuhan tentunya nanti. Untuk saat ini mungkin besok akan berkumpul di sini itu sekitar 100 orang. 100 orang dari berbagai macam potensi SAR, tentunya dengan bermacam klaster. Di situ ada yang
rescue tentu yang pasti itu pasti. Kemudian di situ mungkin ada yang DU. Itu pun ya DU itu sebenarnya kita menyiapkan untuk tim rescue sendiri. Ya. Namun demikian jika memang kita siap dorong. Kemudian komunikasi kita juga bekerja sama dengan Rapi dan Orari, tentunya itu radio yang pada situasi seperti itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Yeah. Oke, Pak Arif. Jadi artinya operasi SAR untuk Merapi, dan kita juga tidak tahu apakah nanti La Nina juga ada dampaknya. Itu pasti akan mengerahkan personil yang cukup banyak. Nah, apa yang dilakukan atau diantisipasi supaya kegiatan ini tidak menjadi beresiko tinggi dalam hal penyakit COVID-19? Ya, mungkin sudah seperti kami sampaikan, bahwasanya tentunya ini terkait saat ini ada pandemi COVID-19, tentunya kita untuk tim juga ada screening. Jadi sebelum ke posko itu ada screening disiapkan dari pemerintah daerah, itu ada rapid test itu untuk menjaga tim rescue ini betul-betul aman. Oh, jadi nanti setiap tim rescue yang menyatakan siap berangkat akan dicek kesehatannya dulu melalui rapid test. Betul, Mas Ari. Iya. Di sini? Tidak. Jadi nanti tim itu akan di sini. Ya. Kita hanya menjembatani aja, kita menampung aja, mengkoordinir. Ya. Setelah itu kita bawa ke Pusdalop. Di masing-masing tadi di Boyolali atau di Klaten. Ya. Jadi di sini kami hanya mendata berapa yang potensi SAR itu punya. Didata, kemudian kemampuannya, speknya apa, kita data, kemudian kita bersama-sama menuju Pusdalop. Di situ akan dilakukan tes rapid test. Jadi memang kalau nanti reaktif tentunya kita kembalikan. Jadi keluarkan dulu ya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Satu, kedua memberi rasa nyaman kepada masyarakat tentunya yang akan ditolong nantinya. Ada penambahan APD atau? Kalau APD masker, Pak, biasanya masker kita yang sering gunakan lengan harus panjang. Lengan panjang untuk mengurangi resiko itu, biasanya Pak, kaos tangan lah Pak, yang bisa kita untuk mengurangi itu saja. Kalau APD itu aja. Biasanya kalau pas saat nanti memang terjadi, tentunya peralatan pribadi dari helm dan peralatan-peralatan yang lain, tentunya peralatan pribadi disiapkan masing-masing dari teman-teman potensi SAR seperti itu. Oke, jadi cukup gamblang tadi persiapan yang akan dilakukan, dan tentunya itu adalah kerja keras. Siap, iya. Saat ini tentunya kan Basar itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Apa himbauan Basarnas kepada masyarakat di daerah bencana, atau mungkin masyarakat yang jauh dari bencana, apakah juga bisa diharapkan partisipasinya untuk penanganan kondisi seperti ini, dan juga kepada relawan misalnya? Ya, himbauan kami dari Basarnas tentunya kami seperti yang diarahkan pemerintah umumnya, yaitu adalah 3M. Itu jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Itu penting sekali. Baik, kami selalu tekankan bahwasanya terutama pada masyarakat, terutama pada saat operasi SAR, kami sampaikan kepada teman-teman potensi SAR, pada saat operasi SAR kami briefing sebelum proses pencarian dan pertolongan. Biasanya kita sebagai relawan insan SAR harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi harus memberikan contoh masyarakat, terutama pada saat apel pun kita jaga jarak pasti, masker pasti, minimal itu dulu, lengan kita panjangkan. Itu menjaga hal-hal yang mungkin mengurangi
risiko. Iya. Iya. Tentunya biasanya kalau saya kemana-mana bawa hand sanitizer Mas Ari. Iya. Biasanya seperti itu. Demikian bincang-bincang kami dengan Kepala Pos Basarnas Surakarta Arif Sugiarto. Warlo akan kembali lagi dengan topik-topik lain yang asik dibicarakan dan menarik untuk disimak. Demikian pemirsa, semoga kita tetap sehat, jangan lupa selalu menerapkan 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Salam.